Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan mengkomparasikan kedua ponsel terbaru dari BBK Group. Ini buat acara peluncingannya atau perilisannya nggak jauh berbeda ya, kurang lebihnya ya 1 bulanan lah antara Oppo Reno 10 dengan Vivo V29. Dan dikarenakan kita kemarin waktu bikin video review dan juga video unboxing sekaligus buat video komparasi antara Vivo V27 dengan Vivo V29, ternyata pada video tersebut cukup banyak juga yang masih penasaran dan minta atau lebih tepatnya request buat dikomparasiin dengan ponsel dari Oppo Reno 10 5G, karena kedua ponsel ini sama-sama ponsel kelas menengah ke atas dari BBK Group, lebih tepatnya dari Vivo dan ini dari Oppo. Buat harganya sendiri, kedua ponsel ini memang sangat menarik ya, karena harganya sama-sama ada di Rp5.999.000 dengan varian yang sama juga di 8/256GB. Kemudian yang akan kita bahas tentunya di bagian build quality dan juga desain dari keduanya. Nah, buat desainnya tentu kalian memiliki selera dan juga memiliki opsi tersendiri. Kalau saya sendiri buat urusan desain lebih milih di ponsel Vivo V29, karena buat tampilan dari Vivo V29 ini ponsel menurut saya lebih kelihatan elegan dan juga simple dibanding Oppo Reno 10 5G. Ya, menurut saya buat tampilan kameranya ini terlalu kegedean dan juga terlalu menonjol sih. Ini bisa kalian perhatiin ya, terlalu menonjol buat BAM kameranya. Lebih tepatnya masih kelihatan aneh aja gitu buat tampilan desain yang dimiliki oleh Oppo Reno 10 5G ini. Dan kedua ponsel ini buat bodinya sama-sama masih pakai bodi berbahan plastik, sedangkan buat backdoornya baik Vivo V29 maupun Reno 10 5G keduanya sama-sama udah pakai backdoor berbahan kaca. Namun buat feel genggam saya pribadi lebih milih di ponsel Oppo Reno 10 5G. Karena apa? Ya menurut saya buat ketebalan dan juga lekukannya ini lebih kerasa pas aja di tangan. Jadi buat pegangannya itu lebih kerasa nyaman di ponsel Oppo Reno 10 5G ketimbang di ponsel Vivo V29. Selain itu yang saya suka dari Oppo Reno 10 5G ini backdoornya nggak terlalu licin-licin banget. Dan tentunya di bagian segmen ini kalian bisa nentuin selera kalian masing-masing. Cuman buat build quality di tangan saya masih terasa nyaman ponsel dari Oppo Reno 10 5G. Selanjutnya buat ketebalan dari kedua ponsel bisa kalian perhatiin ponselnya lebih kelihatan gembul gini ya, lebih tebel dibanding Vivo V29. Kemudian di bodi sisi kanan di sini keduanya sama-sama memiliki dua buah tombol, yaitu tombol power dan juga tombol volume. Kemudian di bagian atas di sini terdapat satu buah lubang noise cancelling di ponsel Oppo inframerah, kemudian ada lubang speaker, sedangkan di ponsel Vivo V29 di sini cuma ada lubang noise cancellingnya aja. Kemudian di bagian samping kedua ponsel ini bisa dibilang sama lagi karena polos, gak ada lubang apapun. Sedangkan buat bodi bagian bawahnya di ponsel Oppo maupun ponsel Vivo ini bisa dibilang sama persis. Keduanya sama-sama memiliki satu buah lubang speaker, ada port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian terdapat satu buah lubang SIM tray. Tapi kelebihan di ponsel Oppo Reno 10 5G ini ponsel punya slot kartu memori eksternal meskipun dengan sistem hybrid. Sedangkan di ponsel Vivo V29 ini ponsel gak punya kartu memori eksternal. Kemudian buat tampilan depan kedua ponsel ini sama-sama memiliki tampilan layar Neo Display dengan layar curved serta memiliki panel AMOLED. Buat bezel bagian atas maupun lubang kamera selfie kedua ponsel ini bisa dibilang hampir sama. Sedangkan buat dagu bagian bawah kedua ponsel ini juga bisa dibilang lagi-lagi hampir sama. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail lagi, di bagian layar lekukannya ini lebih kerasa di ponsel Vivo V29 ketimbang Oppo Reno 10 5G. Selain itu di Vivo V29 ponsel ini memiliki kerapatan yang tinggi banget hingga 453, kemudian udah punya resolusi hingga 1,5K. Jadi kalau kita pakai buat nonton video kayak gini tentunya buat kualitas warna yang dihasilkan oleh Vivo V29, buat warna yang dikeluarin dari layarnya itu lebih pekat ketimbang di ponsel Oppo Reno 10 5G. Tetapi buat pengalaman kita dalam menonton video, Oppo Reno 10 5G punya kelebihan tersendiri dengan kualitas dual speaker stereonya yang lebih rendah ketimbang Vivo V29. Berpindah di bagian fotografi, kedua ponsel ini emang sama-sama memiliki 3 setup kamera di bagian belakang dengan sensor kamera maupun resolusi yang cukup berbeda. Buat kamera utama di ponsel Vivo V29, ponsel ini pakai kamera beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Samsung S5 KGN5, kemudian 50 megapiksel buat kamera selfie dengan S5 KGN1.
Sedangkan kamera di Reno 10 5G, ponsel ini pakai resolusi di 64 megapiksel OmniVision OV64B. Lalu kelebihan di bagian sensor kamera pada Oppo Reno 10 5G, ponsel ini udah punya kamera tele. Sedangkan di ponsel Vivo V29, ponsel ini belum memiliki kamera tersebut, hanya memiliki kamera ultrawide. Sedangkan fitur unggulan di bagian kameranya ini menurut saya bisa dibilang fitur unggulan atau fitur gimmick ya. Ya karena buat fitur ini nggak terlalu sering banget buat kita pakai. Di bagian ini ring aura light-nya ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, mau lebih hangat atau lebih cool aja, seperti yang udah kita bahas di video-video sebelumnya di sini. Nah langsung aja kita buka di bagian menu kameranya. Di ponsel Vivo V29 di sini cuma ada 3 opsi, yaitu kamera ultrawide, kemudian 2 kali optical zoom. Sedangkan di ponsel Oppo Reno 10 5G, ponsel ini punya 4 opsi nyampe 5 kali optical zoom karena ponsel ini udah punya kamera ultrawide. Tapi di bagian menu kamera selfie di sini terdapat kamera ultrawide di 0,8. Jadi cukup menarik buat fitur yang ditawarkan oleh Vivo V29. Kemudian kalau kita masuk di bagian perekaman video, nah di sini bisa kalian perhatiin ya. Nah, buat perekaman di ponsel Oppo Reno 10 5G di sini nggak ada opsi 4K buat perekaman kamera depannya. Sedangkan di ponsel Vivo V29 di sini bisa kita pakai perekaman resolusi 4K. Dan berikut ini adalah sampel foto maupun perekaman video yang udah kita abadiin pakai kedua ponsel ini. Perekaman resolusi 1080 60 fps kalau dilihat langsung dari layar ini lebih kelihatan ngezoom di ponsel Oppo Reno 10 dibanding Vivo V29. Dan buat warnanya ini di tempat yang sangat-sangat kurang cahaya, ini kita beralih, ya bukan beralih sih, kita hadapin ke sini ya. Masih tetap kelihatan ngezoom di ponsel Vivo bukan V29 tapi di Reno 10 lebih kelihatan ngezoom dibanding Vivo V29. Kayak gini hasilnya ya. Nah, resolusi 1080 60 fps. Perekaman resolusi 4K 30 fps dari kedua ponsel. Lagi-lagi di ponsel Oppo Reno 10 5G ini kerasa sedikit ngezoom dibanding Vivo V29. Dan kalau kita lihat ke sini kayaknya kalau dilihat dari ini ya, dari preview dari ponsel langsung maksudnya, ini sedikit lebih tajaman di ponsel Oppo Reno 10 5G. Tapi buat warnanya ini kerasa sedikit hidup di ponsel Vivo V29. Entah ini emang hasilnya atau dikarenakan layarnya yang udah pakai 1,5K resolusi tinggi, jadi warnanya hitamnya itu lebih kelihatan pekat dan juga warna-warna lainnya ya. Ini kayak gini hasilnya, gimana nih menurut kalian? Ini kita beralih, nah kayak gini masih tetap kelihatan ngezoom di ponsel Reno 10 5G. Gimana menurut kalian? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Tes perekaman video di kamera Vivo V29 dan ini Oppo Reno 10 5G. Resolusinya 1080 dan kalau dilihat dari layar atau preview langsung, di sini kerutan di jidat saya nggak kelihatan di ponsel ini ya, Reno 10 5G dan ini Vivo V29. Jadi buat gambarnya lebih detail dan juga tajam di Vivo V29. Cuman buat tekstur kulitnya juga lebih kelihatan memutih di ponsel Oppo Reno 10, padahal ini nggak kita pakein efek, lebih tepatnya buat otomatis dan udah kita cek gak ada efek atau filter yang tertera. Kayak gini hasilnya. Perekaman resolusi 4K di kedua ponsel dan tentunya nggak ada yang kita aktifin buat stabilisasi. Buat gambarnya kayak gini dan juga kualitas audio
maupun ketajaman yang dihasilkan dari kedua ponsel, baik itu Vivo V29 maupun Oppo Reno 10 5G. Dan ini kita coba buat zoom maksimalnya, masih detail dan masih tajaman mana nih. Emang detail sama tajam bedanya apa bang? Ya maksudnya masih kelihatan bagus mana, intinya gitu ya. Nih hasilnya kalau dilihat dari layar langsung ya 11-12 lah. Ini resolusi 1080 30 fps dan gak kita aktifin buat stabilisasi. Di ponsel Vivo V29 ini lebih kelihatan glowing ya wajahnya. Kalau di Oppo Reno 10 5G ini lebih kelihatan bersih gitu. Hasilnya kayak gini. Kalau kita pakai buat jalan santai kayak gini hasilnya. Gimana menurut kalian? Dan ini kalau kita lawan cahaya atau backlight, hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian dengan hasil dari video kedua ponsel ini? Perekaman 1080 30 fps dan sama-sama kita aktifin buat stabilisasinya. Hasilnya kayak gini. Buat gambar dan juga kestabilan menurut kalian lebih antengan mana? Ini hasilnya kayak gini ya. Gimana menurut kalian dengan kedua kamera atau video dari ponsel Oppo maupun Vivo? Hasilnya kayak gini. Perekaman dengan resolusi 1080 30 fps dari kedua ponsel, gimana menurut kalian dengan hasilnya? Gambarnya lebih kelihatan ngezoom di ponsel Reno 10 5G dan ini kita coba buat jalan. Ini jalan santai ya. Ini hasil video dengan resolusi 1080 dan kita aktifin buat stabilisasi ultranya kayak gini hasilnya. Mantap ya. Kita coba sedikit lari. Hasilnya kayak gini. Dan ini resolusi 1080 dan nggak kita aktifin buat stabilisasi dari kedua ponsel. Coba kita lihat buat resolusi atau kamera ultrawide di 0,6 ya. Ini udah berpindah dengan kamera 0,6 atau kamera ultrawide nya. Kemudian kita ubah lagi ke zoom maksimalnya. Nah, bisa dilihat buat zoom maksimal menurut kalian lebih bagusan mana? Zoomnya emang lebih maksimal di sini di Vivo V29. Bukan V29 tapi Reno 10, sorry ya. Kemudian lebih anteng juga di Reno 10 5G. Zoomnya lebih gede dan lebih anteng. Selanjutnya kita beralih di bagian sistem. Di bagian tentang ponsel di sini bisa kita perhatiin. Kedua ponsel ini sama-sama pakai Android versi 13. Kemudian punya RAM sebesar 8GB dengan 8GB virtual RAM, kemudian memori internalnya di 256GB. Kemudian yang cukup berbeda antara kedua ponsel ini buat SoC-nya, dimana buat Vivo V29 ponsel ini pakai Qualcomm Snapdragon 778G, sedangkan Oppo Reno 10 5G ponsel ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7050 5G. Selanjutnya buat konsumsi daya baterainya, kedua ponsel ini memiliki kapasitas baterai maupun adapter charger yang sangat berbeda. Buat Vivo V29 ponsel ini punya baterai di 4600 mAh dengan fitur adapter charger super ngebut di 80 Watt. Sedangkan di ponsel Oppo Reno 10 5G, ponsel ini punya baterai berkapasitas besar di 5000 mAh dengan fitur pengisian yang ada sedikit di bawah dari Vivo V29. Jadi buat penggunaannya itu lebih lama dan pengisiannya juga sedikit lebih lama kalau kita bandingin dengan ponsel dari Vivo V29 ini. Nah, jadi kebutuhan kalian ada di mana nih? Dari berbagai spesifikasi yang diusung oleh kedua ponsel dari BBK Group ini. Sedangkan buat kesimpulan saya pribadi, antara kedua ponsel ini buat berbagi spesifikasi maupun fitur yang dimiliki, buat kalian yang suka konten atau lebih tepatnya lebih mentingin di bagian hasil foto maupun perekaman video, kayaknya Vivo V29 ini lebih worth it buat kalian ambil. Sedangkan buat kalian yang pengen mencakup di berbagai hal, pastinya Oppo Reno 10 5G ini patut banget buat kalian gas. Nah, jadi kebutuhan kalian ada di mana? Apakah di ponsel Reno 10 5G atau Vivo V29? Coba tulis aja kesimpulan ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Dan apabila di video pembahasan ini ada salah ucap ataupun ada penyampaian yang kurang pas ataupun keliru dalam spesifikasi ataupun perkataan lainnya, coba kalian drop aja di kolom komentar karena saya juga masih tahap belajar. Nah, sampai di sini dulu buat video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.